Iya. Udah mulai, udah mulai. Udah. Oke, kita sapa dulu. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Kang Emon di channel Bebotok. Nah, kali ini kita mau mengucapkan rasa syukur dan terima kasih ya kepada Allah ya yang sudah memberikan kesempatan, dan juga kepada para teman-teman sobat Bebotok dan juga para subscriber yang setia sampai saat ini menemani sampai subscriber Bebotok di angka 1000 lebih ya. Nah, di sini kita mau membacakan Q&A. Di sini sudah ditulis pertanyaan, ada yang dari DM, ada yang dari Facebook, dan ada yang langsung kawan-kawan Bebotok yang nanya. Pertanyaan pertama, coba kita lihat dulu. Apa sih Bang Bebotok itu? Nah, jadi kenapa pakai nama Bebotok ya? Jadi Bebotok itu adalah berupa makanan. Mungkin kalau di daerah-daerah Jawa itu namanya botok ya. Kalau di Banten tersendiri dinamakan bobotok, dimana makanan campuran ya, campuran isi kelapa, ada campur tahu, teri, ada pete, ada yang pakai ayam dan lain-lain ya. Itu dicampur aduk, dikukus ya, menjadi sebuah makanan. Pokoknya lezat, enak lah. Nah, kenapa disangkut pautkan dengan channel yang berawal kita ini awal mula tertarik pengen jadi YouTuber. Tapi dari masing-masing kita kan bertiga ya. Di situ ada Kang Bay, ada Mang Dut, dan juga saya sendiri Kang Emon. Nah, kita bertiga ini mempunyai profesi yang berbeda. Kang Dut seorang penjahit, kalau laki-laki penjahat ya. Nah, terus lagi Kang Bay sendiri ini dia seorang programmer, terus marketing juga ya. Nah, saya sendiri, kalau saya bidangnya teknik juga kadang ikut-ikutan, seperti teknisi AC, nah, mesin cuci, elektronik lainnya. Nah, terus lagi saya juga sama bergerak di bidang marketing dan usaha kecil-kecilan ya. Oke, pertanyaan yang kedua, genre fokusnya apa? Nah, Bebotok sendiri genrenya bebas ya, genrenya bebas, tapi dimana itu diselingi dengan humor atau komedi. Jadi walaupun yang kita bahas itu tentang kuliner, tentang tutorial dan lain, vlog dan lain-lain ya, itu tetap ada bumbu-bumbu sedikit komedinya, walaupun komedinya itu garing. Intinya kita mencoba untuk menghibur. Nah, di situ maka Bebotok itu bergerak. Jadi nanti sebagai wadah, kalau memang nanti dari konten-konten kita yang paling maju, contohnya kuliner, itu nanti akan terfokus sendiri channel baru, bisa Bebotok Kuliner nanti namanya. Jadi mohon dukungannya aja untuk channel Bebotok ini. Nanti akan terkonsep dalam hal seperti, walaupun bebas terkonsep, nanti ada jadwalnya rutin. Misalkan di hari Senin khusus cerita nyata, kisah nyata. Di hari Selasa Rabu itu bisa nanti tentang tutorial masak dan lainnya ya. Dan yang ketiga tentang komedi, itu nanti bisa masuk semua, ada podcast nanti ya. Jadi mohon dukungannya untuk teman-teman, pantangin terus, jangan lupa loncengnya, notifikasi ya, jangan lupa dilihat untuk perkembangan Bebotok ini sendiri. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ya, Bang, kenapa sih Bebotok lama uploadnya sampai vakum hampir 7 atau 8 bulan? Nah, Bebotok sendiri ini kenapa vakum ya? Nah, itu sebelum adanya pandemi sebenarnya. Cuma memang waktu itu kita lagi punya project masing-masing. Kita ada fokus tersendiri. Jadi ada yang sibuk dengan jobnya masing-masing, belum sempat buat konten lagi. Jadi sementara kita vakum dulu. Nah, alhamdulillah
ketika ada senggang waktu saya usaha bisnis di Karawang ya, usaha mie ayam Segani, mungkin teman-teman tahulah mie ayam saya seperti apa. Nah di situ saya mempunyai ide gimana caranya supaya konten ini hidup tanpa teman-teman Bobotoh, trio Bobotoh itu, karena mereka jauh ya, nggak mungkin kan kalau bikin konten gitu berupa Zoom ataupun video call ya. Jadi akhirnya ada anak-anak gamer ya, pecinta FF, Mobile Legends juga kadang mereka main juga. Nah di situ saya cukup prihatin sama mereka ini, boleh mempunyai hobi itu main game. Oke, jadi pas di sana gimana caranya bikin konten, kita ketemu anak-anak ya, awalnya dia langganan ini, dia pengen tahu makanan mie enak, tapi kasihan ya, kasihan karena mereka nggak semua jajannya itu gede. Jadi saya pun ada yang punya ide, salah satu anak, Om bisa nggak beli goceng? Mikir lagi, oh ya bisa lah, mungkin porsinya dibagi 2 ataupun diatur gimana ya. Alhamdulillah akhirnya rame tuh anak-anak, sampai kepikiran bikin konten sama mereka. Mereka suka main YouTube juga gitu, ada yang nanya-nanya, Om punya YouTube nggak? Nah dikasih tahu tuh bahwa Om ini saya sendiri punya channel Bobotoh ya, yang lumayan. Nah mereka akhirnya mendukung, Om lu bikin konten bareng aja yuk gitu. Jadi kita bikin ya sedikit komedi. Jadi bertujuan itu untuk mengurangi kebiasaan mereka main game ya, karena nggak salah main game online, mau itu game tembak-tembakan ataupun yang game mati suri gitu. Sebenarnya itu hiburan, saya juga kadang suka main game. Tapi yang diperhatinkan itu sampai dia lupa belajar, materi-materi pelajaran itu kurang masuk. Nah disitu makanya saya mau pelan-pelan ngajak anak-anak berkreativitas, bukan hanya di game. Dan sedikit-sedikit saya berbagi juga tentang pelajaran-pelajaran yang saya tahu ya, supaya mereka semangat belajar. Dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol, terciptalah namanya Pasukan Goceng Bobotoh. Nah di situ kita akhirnya bikin konten-konten lucu, konten-konten vlog, kayak cari ikan di selokan, dan tutorial masak bersama Pasukan Goceng, banyak hal lah lainnya. Nah karena mendekati puasa dan juga mau lebaran, dimana saya harus pulang, jadi Bobotoh tetap jalan, tapi sewaktu-waktu kalau yang kangen sama Pasukan Goceng, kita bikin konten sama mereka lagi, karena mereka juga sama udah lama pengen bikin konten bareng Kang Emon Bobotoh. Nah pertanyaan selanjutnya, nah setelah apa ini? Oh iya, setelah monyet ini terkejar jam tayang, mau di apakan channel ini, apakah masih berlanjut? Ya masih berlanjut tentunya. Orang-orang yang berperan itu akan kita kontak lagi ya, walaupun ibarat kata ke Pasukan Goceng ngasih uang jajan buat beli es krim, buat top up, mereka kan pengen jadi YouTuber biar jadi top up, tetap apresiasi mereka, karena kemajuannya Bobotoh itu banyak elemen ya, dan teman-teman semua yang support, terutama trio Bobotoh ya. Nah jadi untuk teman-teman jangan lupa di share, like, dan komen. Tentu padamkan si merahnya subscribe dan loncengnya. Jadi kita akan berkreasi lebih banyak lagi dan mengajak orang-orang yang potensial lagi, bocah-bocah lagi. Mungkin ada di Cilegon nanti Pasukan Goceng Cilegon. Nah ditunggu aja kelanjutannya. Oke, see you.